Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau bahas sedikit tentang cara membuat checkbox tutorial di dalam Tkinter Python seperti yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini langsung aja aku mulai. Seperti biasa aku buat dulu modul pemanggilannya, yaitu from Tkinter import maksudnya tanda pointer. Nah, di sini itu aku kasih keterangan checkbox button. Aku mau kasih tahu checkbox button itu apa sih. Checkbox itu jadi sebuah widget, dia itu untuk kayak ada kotak itu untuk mencentang gitu loh, centang atau hapus. Nah, kayak gitu. Nah, langsung aja seperti biasa. Ini masukin aja layar .main loop-nya untuk kita lihat. Tapi di sini aku juga buat di sini layar geometri, tapi kenapa nggak keluar saat aku klik .geometry? Biasanya dia langsung keluar. Ini pasti ada yang salah. Oh, aku tuh nulisnya Tkinter, harusnya Tkinter. Nah, di sini dia langsung keluarkan layar .geometry. Aku buat ukuran windownya kira-kira 200 kali 100 aja. Nah, kira-kira sekecil ini atau seukuran itu. Nah, di sini langsung aja check button itu aku singkat aja jadi CB ya, nama unique variabelnya, sama dengan kita ketik aja check button. Langsung kita panggil nama variabel isi layar. Nah, kita akan menggunakan teks ya, tulisan, menampilkan beberapa tulisan atau baris. Di sini aku mau buat check buttonnya itu ada Python. Nah, di sini kalian mau buat berapa check buttonnya? Di sini aku mau buat check buttonnya itu lebih dari 1. Di sini aku buat variabel lagi CB1 biar gampang. Di sini aku buat checkbox yang kedua yaitu HTML. Nah, dia kenapa belum tampil? Dia terus dipanggil si CB1 dan CB-nya aja. Kita menggunakan cb.pack ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Biasanya kan kita menggunakan grid supaya ada di pinggir. Nah, kayak gitu hasilnya. Nih, saat kita centang dia belum muncul di layar keluarnya ini di terminal window kalian itu. Gimana cara munculinnya? Itu sama aja, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalian tinggal menggunakan si def aja di sini. Misalnya aku panggil lagi def menggunakan variabelnya a. Berarti kita panggil di sini komennya a. Komen itu apa? Komen itu untuk fungsi pemanggilan balik yang akan dipanggil secara otomatis. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini tapi aku menggunakan if, yaitu berarti kita akan menggunakan variabel. Misalnya aku buat si Python itu variabelnya itu x. Nah, di sini itu untuk yang si HTML itu aku buat variabelnya y. Jadi nggak sama. Variabel itu apa sih? Jadi kayak untuk mengkontrol si tombol centang ini, saat aku klik centang 1, nah dia akan jalan. Contohnya sama aja kayak menggunakan kalau on value sama off value kayak gitu sih. Nah, di sini itu X yang ini aku buat sama dengan intervar gitu ya. Nah, intervar itu apa? Jadi interval itu kayak untuk mengontrol bilangan integer gitu. Jadi misalnya kalau 0 itu delete, 1 itu diselect atau dicentang, dipilih gitu maksudnya ya. Nah, di sini langsung aja aku buat jika x.get. Kenapa aku pakai get? Di sini tuh mengambil nilai variabel. Jadi, kita bisa menggunakan get itu untuk mengambil nilai teks yang ada dalam variabel tersebut. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini kan variabelnya kita udah buat si x itu untuk Python, si y itu untuk HTML. Jadi misalnya jika x bernilai 1 dan y bernilai 0, maka hasil keluarnya itu Python. Nah, aku buat lagi elif. Jika x-nya 0, y-nya 1, maka yang keluar itu HTML. Nah, aku buat elif lagi. Jika si x ini tidak memilih sama sekali atau si user itu tidak memilih sama sekali, yang akan keluar adalah aku tidak memilih keduanya. Nah, berarti kita akan bikin else. Berarti selebihnya dari itu kalau aku memilih dua-duanya, dia akan keluar aku memilih keduanya. Jadi x itu adalah variabelnya dari si Python ya. Kalian bisa rubah apa aja. Nah, di sini aku buat menggunakan layar quit. Nah, akan muncul jadi contoh kayak gitu. Nah, tapi ini kenapa langsung muncul kayak gini? Nah, kayak gitu. Jadi saat aku klik Python, dia akan muncul Python, HTML akan muncul HTML. Aku coba running lagi. Misalnya aku klik HTML, dia muncul. Nah, kayak gitu. Aku pilih Python, muncul. Nah, saat aku pilih dia keduanya, dia akan langsung ke close otomatis gitu. Tapi saat aku nggak memilih keduanya atau nggak mencentang, dia tidak akan memilih keduanya. Yang keluar contohnya kayak gitu ya. Sekian video tutorial cara membuat checkbox dari aku. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di comment, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.